Poratu Intan Permata Jambi dilaporkan ke Disnaker Provinsi Jambi oleh mantan sopir terkait pembayaran gaji yang tak sesuai dengan upah minimum provinsi, UMP. Selain masalah gaji, selama bekerja sopir ini juga mengaku tak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Hendri selaku mantan sopir di Poratu Intan Permata, yang berada di kawasan Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi pada Kamis, 16 Oktober 2025. Dirinya mengaku bahwa masalah yang dilaporkan terkait dengan gaji yang dianggap tidak sesuai dengan nominal, yakni hanya 2,1 juta rupiah. Lalu, masalah pemotongan uang sebesar Rp70.000 jika libur meski sudah izin. Selain itu, dirinya juga mengaku selama dia bekerja juga tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Ibnu Holdun selaku kuasa hukum menyampaikan, berdasarkan keterangan dari kliennya, bahwa di Poratu Intan Permata ini hampir rata-rata karyawannya tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Atas hal ini, dirinya mendesak pihak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi agar melakukan fungsi pengawasan serta melakukan pemeriksaan terhadap Poratu Intan Permata. Terkait dugaan ini, pihak Poratu Intan Permata belum berhasil dikonfirmasi. Ini terkait masalah membayar upah di UMP. Artinya klien kami dibayar oleh pihak perusahaan Poratu Intan itu 2.100.000, sementara ketentuan UMP adalah 3.600.000. Ini yang kami laporkan. Pertama, yang kedua adalah di hari libur klien kami disuruh bekerja dan itu tanpa ada hitungan. Artinya tidak ada upah lembur. Nah ini jelas ini melanggar dari norma hukum ketenagakerjaan. Nah ini juga yang kami laporkan. Kemudian yang sangat miris ini adalah klien kami tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan rupanya berdasarkan informasi dari klien kami seluruh karyawan Poratu Intan itu rata-rata tidak ada BPJS. Nah kami mendesak Dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk melakukan fungsi pengawasan dan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Poratu Intan. Nah yang terpenting kesempatan ini kami meminta ya kepada Pak Wali Kota, karena kan ini kan klien kami ini kan warga Kota Jambi ya, warga Kota Jambi. Nah masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih tidak mengikuti ketentuan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, jadi kami minta Wali Kota turut peduli, apakah membentuk tim nantinya tim terpadu untuk memeriksa setiap perusahaan sudah menjalankan ketentuan aturan undang-undang belum, ya kan? Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih tidak membayar upah sesuai UMP, tidak ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sangat miris ya. Jadi kami minta kepedulian Wali Kota Jambi untuk membentuk tim ke bawah ya untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk DPR Kota Jambi jangan tutup mata ya terkait masalah hak ketenagakerjaan masyarakat Kota Jambi. Salah seorang bekerja di salah satu perusahaan di Kota Jambi. Proses mediasi ini merupakan upaya hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang penyelesaian perselisihan hubungan usaha. Dan demikian dalam proses mediasi juga kita dengan tim pengawasan ketenagakerjaan, karena ada hal-hal yang dituntut dalam oleh pekerja yang merupakan hak normatif. Ini artinya perlu kolaborasi juga penanganan kasus ini, baik itu proses mediasi maupun penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan. Aturan tentang upah minimum itu kan sudah berlaku di 1 Januari setiap tahunnya. Artinya seluruh perusahaan itu sudah wajib tahu dan harus mengetahui keberlakuan UMP ataupun UMK kabupaten kota maupun UMP yang ada di Provinsi Jambi. Tidak ada alasan lagi perusahaan tidak tahu, karena itu sudah disampaikan melalui SK Gubernur, ditetapkan oleh Gubernur tentang besaran UMP di Provinsi Jambi di akhir tahun sebelumnya. Artinya di 1 Januari itu sudah wajib perusahaan sudah tahu semua. Nah kaitannya dengan hal itu, perusahaan kan wajib menerapkan kepada karyawannya, apakah itu UMK, kalau di Kota Jambi kan UMK. Kalau dia belum ada, kabupaten kotanya belum ada UMK, maka yang dilakukan
adalah UMP. Nah, bagaimana pertanyaannya ketika perusahaan tidak menerapkan? Tentu di dalam aturan undang-undang 13 kan sudah jelas bahwa perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi hukumnya tentu ada sanksi administratif juga di sana, ada denda ke perhitungan kekurangan UMP-nya, itu wajib dibayarkan.